nama. Tadi itu satu itu Pak. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Sebagaimana kita punya Nabi Muhammad SAW itu beruzlah berkhalwah di Gua Hiro, dan banyak para ulama kita itu pun yang memiliki tempat uzlah dan khalwah hanya untuk beribadah. Dikisahkan ini ada orang soleh, orang alim ahli ibadah itu berkhalwah di dataran tinggi. Di bawah ini ada preman pasar ahli maksiat yang gak pernah sholat, dia naik ke atas, dan ini ahli ibadah turun ke bawah, Allah pertemukan. Saking hebatnya ini orang soleh, Pak Bu, dikisahkan oleh Nabi tidak berjalan kecuali dinaungi oleh awan, tidak berjalan kecuali dinaungi oleh awan. Jadi sangat luar biasa ini makomnya. Tapi lihat Pak Bu, hati yang dipandang oleh Allah. Di saat ini preman pasar ke atas, kemudian ini orang soleh ahli ibadah ke bawah. Preman pasar melihat orang soleh, melihat ahli ibadah, orang alim itu hatinya luar biasa. Ya Allah, orang soleh, ahli ibadah, orang yang dekat sama Allah. Siapa saya? Bejat Pak Bu, mukanya mungkin tidak soleh, pakaiannya bukan pakaian orang soleh, tapi hatinya sambung kepada Allah. Dia berkata, siapa saya? Si ahli maksiat, si pendosa, di hadapan saya orang soleh. Makanya kita yang belum soleh seperti diri kita ini, asalkan kita menjaga hati, insya Allah hidayah taufik Allah berikan kepada kita. Tapi si orang soleh ahli ibadah ini melihat kepada preman pasar yang ahli maksiat ini, dia mengatakan, preman pasar nggak pernah sholat, ahli maksiat, paling nanti matinya su'ul khotimah. Setelah bicara seperti itu Pak Bu, subhanallah, karomah yang Allah berikan kepada ini orang soleh yang tidaklah berjalan kecuali dinaungi oleh awan, dicabut seketika itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir hidupnya ternyata orang soleh ini, orang ahli ibadah ini, karena hatinya yang busuk, akhir meninggalnya su'ul khotimah. Dan preman pasar sebelum meninggal dunia diberi hidayah oleh Allah, memperbaiki sisa hidupnya dengan kebaikan sampai akhirnya husnul khotimah. Bayangkan Mbak Bu, orang soleh ahli ibadah, sesoleh-solehnya orang windu haji, seahli ibadahnya orang windu haji. Bapak Ibu pernah lihat ada yang dinaungi oleh awan? Ada. Paling banter payung itu aja beli. Ini dinaungi oleh awan, cuma karena hatinya busuk, merendahkan orang ahli maksiat, akhirnya menjadi tolak ukur hidupnya su'ul khotimah. Sekarang pertanyaan Pak Bu, gimana dengan kita? Kita ini yang amal solehnya pas-pasan, yang ibadahnya ala kadarnya, sholat berjamaah aja jarang, ke masjid musola aja jarang, sholatnya kadang diakhirkan, bahkan naudzubillah min dzalik ada yang tidak sholat, kemudian kita merendahkan orang. Maka saya ingatkan, sekarang kita hidup di zaman digital, kita hidup di zaman media sosial, semua akses di luar windu haji, di luar kuningan bisa diakses lewat satu benda namanya HP. Saya punya guru Ustaz Segah Baharud yang insya Allah setiap tahun ngisi acara milad kita di Masjid Al-Wasilah. Beliau mengatakan 2004 yang lalu, waktu Al-Fakir saya baru masuk Mustawat Kanawi di Dalwa kelas kibar, itu beliau berkata, Dajjal zaman sekarang ini, kata beliau ini, Dajjal zaman sekarang itu 2004 yang lalu belum begitu kayak sekarang nge-trendnya. Itu beliau sudah katakan Dajjal zaman sekarang. Makanya Bapak Ibu bersyukur yang tidak punya HP, yang hidupnya itu cuma antara masjid, musola, majelis taklim, pengajian, hari Jumat, ziarah ke makam. Beruntung Pak Bu. Sekarang ini kita ini tidak bisa menjaga hati gara-gara benda satu ini. Dan itu semua terjadi kenapa? Karena di hati kita cinta ini sudah mulai pupus. Cinta di hati kita ini sudah mulai ternodai. Kalau ada cinta Pak Bu, memandang orang semuanya, orang kita akan lebih baik daripada saya. Kenapa? Hati kita ada cinta.
pengen silaturahmi karena di sana ada keluarga daripada ayah kita punya Nabi, dan pengen cari bantuan, dilempari batu sampai di gerahaknya Nabi itu berdarah, hampir patah, lututnya berdarah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian menawarkan bantuan, wahai Rasulullah, izinkan kepada aku balikan gunung Uhud ini kepada umatmu yang durhaka ini. Karena Nabi cinta kepada umatnya. Apa kata Nabi? La, tidak wahai Jibril, aku diutus oleh Allah bukan untuk menghina satu kaum, melaknat satu kaum, tapi aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak mengenal aku Nabi yang diutus kepada aku. Ini bahasa cinta. Kalau hati kita penuh cinta, Bapak enggak bakal ngurusin urusan orang. Hari ini Bapak kalau kita mau jujur, kita lebih sibuk ngurusin orang. Di media sosial ada ustadz ini sama kiai ini ribut, diurusin, digunjing, dibawa kambing, diumumin. Bahkan di majelis taklim pun kita kadang-kadang menggunjing. Coba. Kenapa? Karena cinta sudah mulai pudar di hati kita. Maka dengan adanya acara hall seperti ini, Pak Bu, khusus hall Syekh Muhibat yang ke-9 pada saat ini, ayo kita tumbuhkan cinta di hati kita. Pandang semua ini adalah saudara kita. Tidak ada itu Bubulak, tidak ada itu Karanganyar, Ciketuk, apalagi Cibumur, Cisampi, Dwindo Haji, semuanya ini satu. Begitu juga Kuningan atau di luar Cirebon, kita semua ini Pak Bu diikat dengan firman Allah sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita semuanya saudara. Maka jangan sampai gara-gara kita beda pemandangan, beda paham, beda cara berpikir, kemudian kita menghina yang ini, memaki yang ini. Pak Bu, nanti kalau kita sudah meninggal dunia baru kita tahu mana orang-orang yang hari ini kita bela, yang ternyata pembelaan kita ini tidak mengikuti aturan kita punya Nabi. Oleh karenanya semoga kita hadir dalam acara Hall Syekh Muhibat yang ke-9 ini, kita bisa menghadirkan cinta di dalam hati kita, sehingga tidak ada di antara kita ini yang menggunjing, tidak ada yang saling menghasut, tidak ada kata-kata kotor. Jangan sampai ada istilah majlis sama majlis ribut, ustadz sama ustadz ribut, kiai sama kiai ribut, habib sama habib ribut. Itu insya Allah di Kuningan, khususnya di Windu Haji, tak ayah insya Allah, amin. Karena Imam Ghazali, Mbak Bu, ini Imam Ghazali ini bukan sembarangan orang. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Minhajul Abidin, pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Julukan beliau ini Hujjatul Islam, pembela Islam di zamannya. Beliau mengatakan la hasada kahasadil ulama, la hasada kahasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih parah, lebih besar, lebih menggoncangkan dunia melebihi hasudnya ulama dengan ulama. Kenapa? Korbannya nanti jamaahnya. Makanya Nabi mewanti-wanti dalam hadisnya, aku tidak takut dengan yang namanya Dajjal. Yang lebih aku takut daripada Dajjal yaitu ulama sufi. Punya ilmu, bajunya kiai, tapi ucapannya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Nabi. Oleh karenanya, yuk kita pada saat ini kita hidupkan di hati kita cinta semuanya. Jangan sampai gara-gara beda pandangan, beda pemahaman, akhirnya kita sampai ribut. Sampai Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Adab Sulhul Murid, beliau mengatakan, kalau di hati kita ada ketidakcocokan dengan seseorang, ada prasangka dugaan, sampaikan, kata beliau. Ini seorang wali kutub yang berkata, Habib Abdul Haddad yang 60 tahun beliau menjadi wali kutub. Bahkan salah satu keistimewaan beliau ini, beliau kalau ada permasalahan hadis, ada satu hadis, beliau ini ragu, ini hadis maksudnya apa? Tanyanya Pak Bu kepada siapa? Langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan seketika itu juga Nabi langsung menjawab. Dari makom yang sangat tinggi, bukan mimpi, bukan berjumpa Nabi, tapi bisa mudakaroh sama Nabi. Bayangkan, karena beliau ini salah satu seorang ulama dari kalangan habaib, yang mana beliau ini sudah pernah melaksanakan semua sunnahnya Nabi. Seumur hidup beliau tidak pernah mengerjakan perkara makruh sama sekali. Sampai di saat beliau meninggal dunia, ada yang berkata, saya tidak percaya Habib Abdullah Haddad ini sudah melaksanakan sunnah Nabi semuanya. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak percaya? Nabi itu di dalam hidupnya pernah rambutnya panjang sampai sepundak, dan saya tidak pernah melihat Imam Haddad rambutnya sampai sepundak.
Bapak Ibu tahu, di saat dibuka jenazahnya rambut beliau sudah panjang sampai sepundak. Ini Habib Haddad mengatakan kalau kita punya prasangka dugaan sama orang jangan disimpan, penyakit hati. Kata beliau sampaikan. Contoh, saya nggak senang sama siapa nih? Coba Haji Gaul, saya nggak senang sama Haji Gaul. Kurang ajar, jalan pakai angkot enteng, semuanya di bawah, duduknya di atas, kurang ajar ini orang. Saya punya prasangka dugaan, saya datangi, Haji, kumana aku tadi kok duduknya di atas, waduh punten dia saya mau pingsan, mau pingsan kena orang-orang. Jadi tenang kita punya hati, jangan disimpan. Kata Imam Haddad, Pak Bu, kalau disimpan prasangka dugaan kita ini akan berbuah menjadi 3 hal. Akan ada 3 penyakit dalam diri kita, dan ini yang banyak sekali tertimpa kepada kita kaum muslimin muslimat pada hari ini. Yang pertama, dugaan kalau tidak disampaikan, Pak Bu, tidak ada tabayun. Pada Allah yang memerintahkan kita untuk tabayun, dikatakan 1 akan berubah menjadi suudzon, berprasangka buruk. Saya melihat Haji Gaul duduk di atas, saya nggak tabayun, saya mulai enak sama Haji Gaul nih. Haji Gaul kayak gini ya, mau kayak gini. Mulai nggak senang. Kedua, naik levelnya lagi apa? Hekit, dendam, benci. Sakit bencinya mungkin saya sama Haji Gaul ini. Tadinya saya nggak sakit perut, melihat Haji Gaul saya bisa jadi sakit perut. Benci. Tadinya saya sehat, nggak pusing, melihat Haji Gaul langsung migrain, saya punya kepala. Yang ketiga, naik level lagi. Dari dendam, ketiga paling parahnya qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini yang kadang tidak kita sifati dengan baik. Maka oleh karenanya Pak Bu, yuk kita biasakan cinta ditimbulkan dalam hati. Kalau ada prasangka dugaan disampaikan agar hati kita tidak jelek. Ingat Pak Bu, kalau hati ini sudah jelek, Allah pandang itu hati kita jelek, jangan harap mulia di dunia apalagi di akhirat. Oleh karenanya Habib Abdul Haddad ini ngasih solusi kepada kita. Bagaimana Ustadz agar hati kami ini terjaga daripada sombong, daripada ria, daripada hasud, daripada ujub. Bagaimana agar hati kami ini bersih Ustadz? Tidak ada penyakit-penyakit hati. Imam Haddad ngasih solusi baru. Apa solusinya? Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Titik. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Karena Anda punya ilmu, Anda merendahkan orang yang tidak punya ilmu. Anda orang kaya, Anda merendahkan orang yang tidak kaya. Anda seorang pejabat, merendahkan orang yang bukan pejabat. Anda punya nikmat yang mungkin orang nggak punya, cuma Anda yang punya. Anda merendahkan orang lain. Ingat doa ya hamba Allah, nikmat yang hari ini Anda miliki itu datangnya dari Allah, dan itu amanah dari Allah. Kemarin Al-Fakir saya buka di TikTok, Habibun Nagures Baharul itu menjelaskan ada satu sifat yang harusnya kita miliki. Gara-gara satu sifat ini, kata Habib Nagures Baharul, hidup kita akhirat tidak tenang dan tidak senang. Apa itu? Kurang bersyukur dalam hidup. Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita harta, berikan jabatan, berikan nikmat yang orang tidak punya, syukuri. Di saat engkau bersyukur, kata beliau, dalam Al-Quran juga Allah tegaskan, Allah akan tambah. Engkau jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, punya ilmu, bersyukur, ditambah itu nikmat oleh Allah. Engkau kaya, engkau bersyukur, Allah tambah, engkau punya nikmat harta. Engkau jadi pejabat, engkau bersyukur, Allah tambah. Tapi kata beliau, kalau kamu coba-coba dikasih nikmat oleh Allah tidak bersyukur, merendahkan orang lain, ingat Allah dalam ayatnya di saat itu juga mengatakan, inna ada bila syadid, ingat ada amat pedih. Semua yang kita miliki hari ini, ingatlah itu datangnya dari Allah. Jangan sampai gara-gara nikmat dunia yang hari ini kita miliki lupa kepada akhirat. Apakah kita lupa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian ingatlah aku Allah akan menanyakan kepada kalian semuanya. Aku minta pertanggungjawaban semuanya atas nikmat yang hari ini aku berikan kepada kalian di dunia. Maka jangan sampai Pak Bu, gara-gara kita punya ilmu, punya harta, punya jabatan, punya apa yang kita mungkin kita dihormati sama orang, kemudian kita berlagak ini. Ingat, hidup Anda, hidup kita semua ini cuma 60-70 tahun. Tapi nanti dalam kubur, Nabi sudah katakan, di dalam kubur itu ada nikmat. Dalam kubur itu nanti ada adab. Siapa orang yang hidupnya bersyukur, taat kepada Allah, dikasih nikmat dalam kuburnya. Tapi orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak taat sama Allah, disiksa. Dan itu mukodimah nanti kita di akhirat. Maka
Maka jangan korbankan Bapak Ibu hidup di dunia sampai kita lupa kepada akhirat. Sekarang ini Pak Bu kita berada di kuburan. Apa kita lupa? Al-Fakir saya di Window Haji ini sudah kurang lebih 3 tahun. Setiap ada orang yang meninggal itu pasti diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin Fulan meninggal dunia. Cuma pakai bahasa Sunda. Apa? Saya itu apa bahasa Sundanya? Saya mau bilang aing katanya kurang ini ya. Abdi entah paham Sunda sekedik lah. Pokoknya diumumkan pakai bahasa Sunda. Coba Bapak Ibu merenung sejenak. Kira-kira Bapak Ibu kita semua, kalau nanti nama kita dipanggil di masjid atau di masjid, kira-kira siap tidak kita menghadap Allah? Al-Fakir Pak Bu, saya tadi barusan ke Cirebon. Kemudian saya dapat info, katanya saya punya teman yang ngajari Yahya di Al-Baja, ibunya meninggal dan meninggalnya dadakan. Jadi Al-Fakir tadi saya berangkat, tadi nyampe sini pulang duhur kurang lebih. Itu saya pribadi berpikir Pak, ini beliau tadinya sempat sakit cuma sudah sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Yang jadi pertanyaannya Pak Bu, kalau kita hari ini meninggal dunia kira-kira siap? Nah itu aja. Meninggal Bapak Ibu mau tidak mau akan datang sendiri. Makanya kata para ulama, kami tidak takut meninggal, karena itu pasti yang kami takutkan meninggal datang dosa masih banyak. Kita meninggal amal soleh yang hari ini kita banggakan ternyata riya tidak diterima oleh Allah. Itu yang kita khawatirkan. Siapa Pak Bu hari ini yang lebih soleh daripada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i? Siapa lebih soleh daripada Imam Malik? Siapa lebih alim daripada beliau? Imam Malik Pak Bu selama hidup di Madinah tidak pernah pakai sendal. Waktu ditanya Imam Malik, kenapa kamu tidak pernah pakai sendal? Kami lihat. Apa kata Imam Malik? Aku takut kalau aku pakai sendalku itu menginjak tanah yang tanah itu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa. Ada satu orang tanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, aku ingin bertanya hadis Nabi. Disuruh berhenti. Kamu ingin tanya hadis Nabi? Datang ke rumah saya. Dibawa Pak Bu ke rumah, disuruh tunggu. Ngapain Imam Malik? Mandi. Setelah itu pakai pakaian yang paling bagus, pakai minyak wangi, menyalakan buhur harum-haruman, duduk di atas, baru Imam Malik mengatakan qala Rasulullah SAW. Untuk memuliakan satu hadis, mandi dulu, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, menyalakan buhur, duduk di atas untuk memuliakan satu hadis Nabi. Bapak Ibu tahu bagaimana akhir kisah manaqib biografi Imam Malik? Di saat beliau sakaratul maut mau meninggal dunia, itu muridnya, keluarganya, semuanya mentalkin beliau, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Imam Malik, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Malik mengatakan la, tidak. Diulang kedua kalinya, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakan Imam Malik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Malik mengatakan la, tidak. Diulang lagi ketiga kali, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakan wahai Imam Malik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Malik mengatakan la, tidak. Pingsan Imam Malik. Bapak Ibu tahu setelah bangun dari pingsannya, Imam Malik menjelaskan kenapa Imam Malik ditalkin oleh muridnya, keluarganya mengatakan tidak. Dijelaskan, waktu engkau mentalkin diriku, itu iblis datang kepadaku. Lalu iblis berkata, wahai Imam Malik, kamu sudah lepas daripada gangguanku. Aku katakan tidak. Kemudian datang lagi iblis yang kedua kali yang mengatakan, wahai Imam Malik, kamu ini ahli surga. Aku katakan tidak. Datang lagi yang ketiga kalinya, wahai Imam Malik, kamu ini tidak bakal masuk neraka. Aku katakan tidak. Kenapa? Aku takut detik-detik di saat Allah akan mencabut nyawaku, aku riya sehingga semua amal ibadahku hilang di saat itu juga. Bayangkan Pak, sampai dikatakan nanti kita akan merasakan semuanya. Nanti kalau kita mau sakaratul maut, itu kita ini ada korin, yaitu syaitan yang selalu membuat kita jiwa fisudurinas. Ada mau sholat dibuat males, mau sodako diajarin pelit, pokoknya begitu tuh ada. Tapi Bapak Ibu, di saat kita mau meninggal dunia, ini jenderal iblis datang. Nah, hei anak gua, kalau bahasa kita ya, hei anak gua, cicing, apa bahasanya? Mundur tuh, mundur. Sekarang giliran saya. Kalau ini orang meninggal dunia dalam keadaan baik,
menjadi teman kita di neraka. Tapi kalau orang ini meninggalnya dalam keadaan tidak baik, maka dia akan jadi teman kita di neraka. Sehingga yang ganggu ini, Pak Bu, nanti kita semua akan merasakan itu jenderal-jenderalnya iblis yang mereka ini sudah mengganggu 124.000 nabi, sudah mengganggu 313 rasul, sudah mengganggu 25 rasul, mengganggu 5 ulul azmi, mengganggu Nabi Muhammad SAW. Itu nanti datang kepada kita. Makanya disunahkan Bapak Ibu, kalau ada orang mau meninggal dunia itu ditemenin, jangan dibiarkan, ditemenin, ditalkin. Kemudian yang kedua, kasih air Pak Bu. Ini mungkin kita jarang dengar, cuma ini Al-Fakir saya pernah dengar, dikasih minum. Beb, ini sudah tidak bisa, ini tidak bisa Beb. Bagaimana ini? Tetap Anda kasih. Kenapa? Karena di saat itu iblis datang kepada orang yang mau meninggal dunia, memberikan air agar keluar daripada agamanya. Oleh karenanya, kalau ada orang meninggal dunia, kita temani beliau. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan karena Habib Lutfi sudah datang, ya. Sudah datang. Baik, ini itu saja yang bisa kita sampaikan. Intinya, ayo dengan hal ini kita tumbuhkan cinta di hati kita dengan kita memandang semua orang adalah saudara. Jangan sampai perbedaan akhirnya menjadikan kita ini saling suudon, saling maki, menggunjing, karena kita semua adalah dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan semoga kita yang datang ke tempat ini yang punya hajat, semua hajatnya dikabul oleh Allah dengan berkah daripada haul Syekh Muhibat, insyaallah khusus setelah panjang umur dan dengan sehat walafiat, Allah cabut nyawa kita semua dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa jadi misal bagi disampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا إله إلا الله
menyebutkan satu persatu bukan berarti kita mengurangi atau ta'zim ihtiram kita kepada para beliau. Dan saya hormati pimpinan Forkominda Kabupaten Kuningan yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Ketua MUI, FKUB, pimpinan ormas-ormas Islam khususnya panitia penyelenggara dalam rangka haulnya Sidi Syekh Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu, dan saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warakatil anbiya. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berkata Sayyidi Syekh Abbas Al-Mursi, seorang ulama besar yang tinggi atas kewaliannya, dalam menafsirkan, mengambil dari Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, al-ulama warakatil anbiya dibagi dua bagian. Yang pertama, al-ulama as-salihun. Yang kedua, al-ulama as-salihun. Al-ulama as-salihun itu tingkatannya sampai sekarang belum nampak yang seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Syadili, Sayyidi Syekh Qadi Syatari, Sayyidi Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan beberapa tokoh-tokoh aulia para pendahulu yang mampu melahirkan, menolong umat dengan karomahnya. Kita-kita ini yang tidak menjumpai para anbiya, para pendahulu dengan mukjizatnya yang luar biasa, maka wa aulia Sayyidina Muhammad SAW diberi karomah-karomah untuk memperkuat keberadaan mukjizat para pendahulu sehingga kita menambah keyakinannya. Al-ulama as-salihun ya tingkatannya ya sesepuh bini sepuh dari para ulama yang lainnya, diberi tugas oleh Allah Ta'ala sesuai dengan fungsinya. Setiap para aulia itu dapat tugas dari Allah Ta'ala, bukan sembarangan tugas yang disandang. Ada para aulia yang menjaga setiap negaranya, ada aulia yang diberi menjaga setiap provinsinya, tidak cukup dari provinsi sampai ke desa atau kabupaten dan lain sebagainya. Ada yang setiap malam menghempas setiap balak yang mau turun ke desanya atau ke kotanya, dijaga oleh para auliaillah. Di antaranya di Indonesia ini ada istimewa yang luar biasa seperti Sayyidi Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau itu mendapat tugas hablul yang mempunyai menanggung jawab, jangan sampai Indonesia ini terjadi yang macam-macam sehingga menggoyahkan, mengguncangkan umat dan bangsa ini.
Begitu pula Sayyid Ibrahim Sunan Bonang dan Sunan Derajat Sedayu. Alhamdulillah di Indonesia sangat luar biasa jumlahnya para aulia, melebihi jumlah yang ada di Timur Tengah. Dengan sejengkal per jengkal per kilometer dari pantai utara maupun pantai selatan khususnya, tidak terlepas makom-makom para aulia yang telah berjasa berjuang besar, tidak dalam agama saja, tapi bagaimana mulai zaman abad pertama sampai abad ke-6, abad ke-7 Hijriah, para aulia tumbuh terutama dari Timur Tengah. Para beliau-beliau tersebut tidak masuk ke Indonesia, artinya masuk ke Indonesia adu kesaktian, tidak. Para ulama yang masuk Indonesia pada waktu itu sekali lagi bukan adu kejadukan, sebagaimana terkadang ada cerita legenda adu kesaktian A dengan B dan macam-macam. Padahal para aulia, para ulama dahulu, mengapa melalui India dahulu? Karena beliau tahu bagaimana membuat adaptasi yang luar biasa. Yang kedua, meneruskan perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah yang dulu namanya Yathrib? Ternyata jalan Yathrib, kota Yathrib yang sekarang Madinah, sudah ada hubungan ke timur jauh, sekarang disebut Cina. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, itu dunia Arab sudah berhubungan ekonomi dengan negara Cina. Dari negara Cina barter, mengirimkan kain-kain yang luar biasa, dan dari negara Arab mengirimkan ahli medis, obat-obatan tukar. Disitulah hubungan yang akrab luar biasa, jalan ekonomi lancar luar biasa. Samping dari itu jalan sutra karena tekstil, sampai sekarang terkenal jalan tersebut jalan sutra. Maka pada waktu Rasulullah hijrah, setelah diutamakan membangun sarana ibadah, pendidikan, Rasulullah menitik beratkan kepada sektor ekonomi, sektor pertanian. Dari situlah tumbuh ekonomi dan pertanian sesuai kedudukan tanahnya masing-masing. Terkadang kita bertanya, apa iya pada pasir akan ada pertanian? Kurma itu dari mana? Di Taif itu subur sekali, sayur-sayuran di sana, buah-buahan di sana. Dari Mekah ke Taif itu hanya 120 kilo kurang lebih. Dan tanahnya sangat luar biasa untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Maka dari itu Rasulullah begitu hijrah, bagaimana satu sisi Rasulullah membawa misi risalah yang diperintah oleh Allah Ta'ala, tapi satu sisi bertanggung jawab atas bangsa dan negaranya. Bagaimana mempersatukan negara tersebut supaya tidak terjadi pecah belah. Maka kaum Yahudi diberi hak, kaum Nasara diberi hak, kaum suku-suku yang ada di Timur Tengah pada waktu itu diberi hak masing-masing untuk kesatuan, persatuan, ketahanan nasional pada waktu itu. Adapun misi Rasulullah, Islam bukan untuk orang Arab. Agama Islam bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk penganutnya seluruh dunia, menjadi rahmatan lil alamin.
Disitulah hebatnya Rasulullah SAW. Hingga ekonomi maju, lainnya maju, pengetahuan maju, melahirkan intelektual, ilmuwan yang luar biasa, yang sehingga diteruskan muncullah ilmu kedokteran Ibnu Sina, muncullah ahli tafsir, ahli kimia dan lain sebagainya, mampu menafsirkan keuniversalan Al-Quran yang bukan dogmatis belaka, tapi dogma yang mengandung keuniversalan dan mempunyai konteks di dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Pengembangan yang ada di dalam Al-Quran luar biasa, maka diterjemahkan dengan para ulama, para aulia sampai ilmu kedokteran dan sebagainya. Akhirnya dibawa hal-hal tersebut, ilmu-ilmu tersebut oleh regenerasinya. Siapa generasinya? Al-Imam Amir Abdul Malik. Siapa Imam Amir Abdul Malik? Adalah putra Imam Alwi Amal Faqih yang meninggal 613 Hijriah. Putra daripada Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqi bin Muhammad Al-Naqi bin Ali Al-Uraibi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Siti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan Al-Imam Abdul Malik terpencar di Jawa. Di antaranya yang menurutkan Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, Wali Sembilan dan wali-wali yang lain, termasuk insya Allah Syekh Muhibban ini tidak terlepas daripada Barotatul Abya Situn Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita bersyukur di desa kita ini sekarang ini atau desa manapun yang ditunggui orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu, itulah cermin untuk kita semuanya. Beliau di dalam kubur sudah sekian ratus tahun masih bisa mengumpulkan orang sekian banyaknya. Itu jumlah karomah beliau. Kalau tidak ada karomah beliau, jangankan mengumpulkan sekian ribu, mengumpulkan 100 saja setengah mati. Ini bukti karomah orang yang sudah meninggal masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Oleh-olehnya apa? Malu kepada beliau. Kalau kita ini tukang ribut-ribut, malu tidak? Malu dong. Nah, inilah luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka keturunan Imam Abdul Malik di antaranya yang masuk di Indonesia, bagaimana toleran yang diterapkan dengan akhlakul karimah, adabnya yang luar biasa, membangun ekonomi, membangun persatuan dan lain sebagainya, dan membangun pertanian. Di antara yang istimewa lagi apa? Maulana Malik Ibrahim diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Ekonomi, Menteri Perairan, Menteri Irigasi. Ayahnya Sunan Ampel Ibrahim Asmarokondi diangkat menjadi Menteri Keuangan. Yang mengangkat agamanya berbeda, yang diangkat agamanya berbeda. Jadi kalau kita berbicara toleran sudah ketinggalan oleh Wali Sembilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau membangun sarana-sarana pertanian, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga pada kerajaan-kerajaan pada waktu itu makmur dan subur. Di Jawa Barat Maulana Syarif Abdul Kafi, Datul Kafi, Syekh Lain Nurjati dan sebagainya. Bagaimana pada waktu itu di Pejajaran Prabu Siliwangi dengan Syekh Kurohnya membangun ekonomi, membangun pertanian. Sampai sekarang bisa dibuktikan. Sering saya ulang-ulang lihat itu Gunung Jati, satu saja dulu, tidak usah lain-lainnya. Saya lihat Gunung Jati. Apa yang kita lihat kalau malam Jumat Kliwon? Penuh kan? Bukan itu sebetulnya. Lihat
ini percaya kepada wali, barokatul aulia. Ada yang pakai menyan besar, ada yang panggang ayam bawa, mungkin ada yang lilin yang panjang yang besar, sesuai agama keyakinannya masing-masing. Di blok kita yang muslim, tahlil yang panjang, tahlil yang keras, tahlil yang ngebut, macam-macam. Satu kelompok Allah. Yang sebelah lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini segitu banyak. Nah ya lupa sehat. Hari-hari lah menziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, masih orang terlalu istimewa Nabi Parmau ziarah ke Wali 9 era. Gini era, kunaon erana. Wali Salapat pas dilebat kubur masih biasa ngabangun ekonomi kerakyatan, masih bisa ngarukunkeun jalma sahawai nu ziarah ke kubur Wali Salapat, terutama Maulana Syarif Hidayatullah. Eta hebatna, berarti sim abdi lah. Tos ngaku lah. Ngaku saja udah. Ya. Mestinya kita mengambil cermin para beliau. Bagaimana cara mempersatukan umat menjadi berkat umat, menjadi berkat bangsa. Luar biasa. Malu kepada para beliau-beliau. Setiap 100 tahun di dalam kuburnya masih membuat ekonomi kerakyatan. Coba lihat Maulana Sambil Batan, Maulana Syarif Hidayatullah dan lain-lainnya. Luar biasa. Satu sisi beliau ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah, mulai Portugis sampai VOC. Jangan dikira para ulama dahulu diam. Di antaranya di Kuningan ini ada seseorang tokoh pejuang luar biasa yang dibuang oleh Belanda sampai terkenalnya pada orang Lengkong aslinya, Ki Hasan Maulani Lengkong, tapi disebut Ki Hasan Maulani Manado. Benar? Yang tua yang tahu mesti benar. Yang kita generasi sekarang tidak tahu bahasa Maulani Manado. Asli dari Lengkong, dimakamkan di dekat Mojo di Manado. Coba. Itulah di antara tokoh-tokoh kita regenerasi penerus para pendahulu. Karena apa? Di satu sisi didasari dengan kekuatan agama, di satu sisi dikuati kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Itu hebatnya. Pengakuan sekarang menjadi ikrar, walaupun itu masuk dalam lagu kebangsaan, tapi perlu diingat isinya apa. Yang pertama apa lagi? Indonesia tanah benar. Loh, saya tanya. Indonesia tanah airku benar. Loh, kalau benar, ini kita menyatakan tadi Indonesia tanah airku dalam lagu atau untuk kehidupan sehari-hari. Mengaku sadar kalau kita bangsa Indonesia. Tegas. Rumah nyebut Indonesia. Lagi dari mana Pak? Indonesia. Itu kalau dikasih bedil suruh pakai bedil tuh, ininya bedilnya bedor bukan bedor. Ya. Yang diincar kepala, yang diincar kaki, dapatnya kepala, itu sudah biasa kan, itu baru senjata. Itu diantaranya. Saya tanya sekali lagi, Indonesia tanah airku dijadikan untuk kehidupan sehari-hari atau tidak? Jawab yang tegas. Itu kalau kita cinta Indonesia, akhirnya lagu Indonesia apa? Karena dalam lagu Indonesia itu maaf ya, ada ikrar Indonesia tanah airku, menyatakan, bukan sekadar dalam lagu. Beritahu anak-anak kita itu dididik dari sekian, jangan sampai ke Indonesia-nya melentur. Didik anak-anak kita sehingga tahu isinya bendera merah putih apa. Ada 3 hal: 1. Harga diri bangsa, 2. Kehormatan bangsa, 3. Jati diri bangsa yang tertera walaupun tidak berhuruf di dalam merah. Jadi sepele itu. Mas
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah berjuang para beliau karena mempunyai harga diri. Saya tidak mau dengan kita diinjak-injak oleh penjajah, lawan penjajah. Pada waktu itu bangkit semua patriotisme yang luar biasa karena cinta bangsa Indonesia, mempunyai harga diri bangsa, mempunyai kehormatan. Oh, itulah makanya tegaknya merah putih bukan hadiah, ingat itu, tapi berdarah. Istimewanya sadar kita kalau kita mempunyai negeri tercinta ini. Yang lagu terakhirnya apa? Hiduplah tanahku Indonesia. Terakhir sendiri apa lagunya? Cinta kan? Ujungnya cinta Indonesia. Nah kalau cinta kita tafsirkan, orang mahabbah itu luar biasa. Saya ambil satu sisi, satu ayat ketika Rasulullah kedatangan ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai kekasihku Habibi kepada umatmu, bila kalian mencintai aku. Sabdanya Allah Ta'ala, firmannya Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala memberikan mandat full kepada baginda Nabi SAW. Dan di sini perintahnya tidak menggunakan lafal jamak, mufrad langsung. Allah Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan apa dia? Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Tegas ayat ini. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai para utusannya. Ternyata cinta itu luar biasa. Kalau orang cinta cenderung menutupi aibnya yang dicintainya. Saya ambil yang sepele saja, tapi berat. Seorang yang normal pasti ingin dibuai, disayang, disanjung oleh lawan jenisnya. Itu wajar. Nah, setelah perkawinan, pernikahan, melahirkan, tidak mungkin akan membuka aibnya. Padahal fisiknya sudah pelorot, pinggulnya sudah pelorot, atau ada kekurangan yang lain. Karena kami mencintai, timbul kasih sayang, tidak mungkin akan mengatakan istri saya sekarang jelek. Sebaliknya, para ibu tidak akan mengatakan, alah bapak ayah nama kespeok gitu, wow. Pasti akan menutup karena orang cinta. Begitu pula terhadap umat, begitu pula terhadap bangsa dan tanah airnya. Walaupun pasti ada kekurangan-kekurangan, tapi kita akan menutupi kekurangan-kekurangan itu, ditambah dengan kelakuan-kelakuan yang baik dan selain sebagainya. Bukan terus kita cinta Indonesia, kita membuka kekurangan-kekurangan yang ada di tempat yang lain. Walaupun bagaimana ada oknum, tetap kita tutup oknum tersebut. Tapi tidak diam, tetap berjalan hukum. Tapi ketika ditanya, Indonesia mana banyak korupsinya? No, tidak. Indonesia tidak banyak orang korupsinya. Indonesia adalah Indonesia, negara besar. Itu bagus. Bukan, iya memang banyak negara saya ini begini-begini. Itu. Nah, inilah. Tapi kalau orang cinta benar-benar pasti akan menutupi kekurangan bangsanya sendiri. Itu orang cinta. Nah kalau sudah cinta timbul kasih sayang. Walaupun beda pilihan, kita lebih cinta Indonesia. Kan begitu. Kita lebih cinta Indonesia. Beda pilihan silahkan, artinya beda partai silahkan, tapi Indonesia cuma satu, tidak ada Indonesia dua. Indonesia besar, bendera partai boleh banyak silahkan, merah putih cuma satu. Maaf Pak. Nah
itulah yang penting. Maka dengan cinta ini kita menumbuhkan kasih sayang di antara sesama kita. Luar biasa. Walaupun beda pilihan tetap gandengan tangan asyik. Justru disinilah demokrasi yang luar biasa. Kita akan menghadapi nanti 24. Ayo kita tunjukkan cinta kita kepada bangsa dan tanah air. Ini yang penting. Jadi ada dan sebagainya yang mau memecah bangsa kita tetap cinta bangsa, cinta tanah air. Utamakan itu benteng kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini yang dibawa oleh beberapa riwayat, sahabat meneruskan dawuhnya Rasulullah SAW. Apa diantaranya? Wala yatawafatun nas fil iman ala qadri iman tawafutihim ala qadri mahabbatihim. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Jadi bagi Nabi. Kalau cintanya sama Rasulullah dengan bacaan maulud, ayo maulud ini apalagi sebentar lagi bulan maulud. Di samping 1 bulan maulud kemarin ini baru kita memperingati hari proklamasi peringatan Nabi maulud Nabi SAW bawahnya plus syukuran 17 Agustus hari kemerdekaan. Ingatkan terus itu umpamanya begitu. Tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Maulud di desa mana, di desa mana, tidak harus potong kambing atau potong ayam. Kalau orang cinta itu walaupun tidak ada airnya senang karena apa yang dicintai baginda Nabi SAW. Syiarul maulud di Nabi SAW, syiarul salawat Nabi SAW, syiar mahabbah bil ulama wal awliya, syiar mahabbah cinta kepada tanah airnya. Tapi hadis ini terkadang diputar balik oleh oknum. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintanya kepada aku. Dipikir yang pikiran kotor nih, oh kalau begitu mau rusak umat Islam khususnya dan umat beragama gampang. Apa? Karena kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada tokohnya, terutama kepada nabinya. Gembosi cintanya kepada rasulnya, gembosi cintanya kepada para ulama wal auliya. Kalau sudah digembosi cintanya Rasulullah, imannya melorot, baru umat Islam dengan Islam itu sendiri mudah dibenturkan. Umat beragama bisa dibenturkan. Kalau begitu gimana jadinya? Nah, inilah yang paling bahaya. Dan bagaimana cara menghancurkan pemerintah? Bikin hoax. Sebab pemerintah bisa mudah dihancurkan kalau rakyat ini sudah tidak percaya, tidak cinta kepada pemerintahnya, tidak cinta kepada TNI-nya, pada cinta kepada Polri-nya. Gosok terus ulamanya, tidak cinta pada ulamanya, benturkan terus. Supaya apa? Melorot-melorot nanti Indonesia mudah dibagi, mudah dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tunjukkan kalau tidak, bukan sekadar ngomong tidak. Maka kita jaga persatuan, jaga ukhuwah walaupun beda pilihan. Betul? Laksanakan, jangan terlalu betul saja. Kamu enak kok dengan pendengar setia, asik benar. Tapi begini-begini Habib Lutfi yang tanggung jawab di akhirat nanti. Kalau kamu memang beratkan tanggung jawab saya di hadapan Allah, ya jangan urut. Tapi kalau kamu cinta betul, tunjukkan kami nurut apa yang disiarkan oleh para ulama wassalihin. Sekali lagi, ayo kita jaga baik-baik Indonesia biar rukun, kompak, ulamanya, TNI-nya, Polri-nya tidak diobok-obok. Ya, itulah yang paling bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu karena waktunya mungkin ada yang belum sholat asar. Kok bisa sudah? Jangan jawab sudah.
Seharusnya saya memberikan sedikit pengertian. Kalau tidaknya sudah sholat, kalau sudah sholat jawab taqabbalallah. Moga-moga Allah Ta'ala menerima. Kalau terkadang ya baik ucapkan alhamdulillah sudah, berarti bukan. Berarti apa? Bukan. Kalau kita sudah membopar dan karung yang isinya setengah kintal gitu, apa namanya, di tonggong ini, setelah begitu diturunkan gelar alhamdulillah, apa sholat kita itu begitu? Tidak. Sebab sholat kita kewajiban, bukan beban. Maka ucapkanlah taqabbal Allah, itu tandanya itu Adam. Kita harus tiru salah nasyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bukan dengan adanya hal ini akan memperkokoh adanya pertahanan nasional yang akan meramaikan ekonominya. Sudah bukan waktunya lagi kita cerita khilafiyah, tidak waktunya lagi kita cerita perbedaan, tapi bagaimana kita membangun persatuan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Habib Lutfi yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah dia sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih kepada kesepuhan yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah acara demi acara sudah kita laksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa bertemu lagi di acara haus yang hebat di tahun yang akan datang. Sebelum ditutup, kami selaku pengatur waktu, penata acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam membawakan acara banyak kekurangan dan